terhormat Bapak Ibu dosen dan guru Institusi Teknologi PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mulia Dinani Adon Masana. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Al-Baqiyah Salihah Nahdlatul Ulama Kantong, Kecamatan Kaihat, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenang Batch 4 di LPPK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasia, Lok Samawi Aceh, dengan nomor induk mahasiswa 202-561-108. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan ujian pembelajaran dalam rangka pengambilan video uji kinerja pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang menggunakan metode problem based learning dengan materi perkembangan Islam pada masa khulafaur rasyidin pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di kelas 10. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Seperti biasa, kita akan buka dengan berdoa bersama. Dalam hal ini saya minta dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Oke, Jessica. Setelah berdoa, nanti langsung kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, silakan Jessica ke depan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika Tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ambirana datal watani wa nadatal banati liburu ilma ila yaumiddin wa antan surana wa taftah alaina wa tarzuqana wa taqazana wa taghfirlana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Oke, bisa berdiri semuanya ya. Kita nyanyi sama dulu. Oke, hitung mundur ya. 3, 2, 1, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi ya. Ya, terima kasih ya Yasika yang sudah memimpin doa belas dengan lagu Indonesia Rayanya. Oke, selanjutnya seperti biasa ya, kita akan absensi untuk mengetahui kehadiran kalian. Karena saya lihat hari ini beberapa bangku kosong. Al-Khairu, Ahsani. Ada yang belum dipanggil namanya? Ada yang belum dipanggil? Oh, Sapira belum. Oh ya, nggak ada. Sapira ya. Baik, lanjut saya akan periksa dulu dari kerapiannya. Kelihatan yang cowok belum rapi hari ini. Kalau yang cewek, alhamdulillah, tinggal 2 orang lagi. Lanjut. Untuk kebersihan jangan ditanyakan lagi. Alhamdulillah di sini sudah tidak ada terlihat sampah. Dijaga terus kebersihannya. Jangan buang sampah sembarangan. Kita kan biasanya sebelum memulai pelajaran saya selalu mengadakan tanya jawab 5 menit. Yang pertama yang kita pelajari waktu itu adalah zaman jahiliyah. Masih ingat? Apa itu zaman jahiliyah? Angkat tangan yang bisa jawab. Karena nanti akan ada poin kan? Tiap yang bisa jawab dapat poin. Oke, Yasika. Zaman di mana umat Islam belum mengenal Islam. Hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Menurut pendapat kalian nih, seandainya setelah Rasulullah wafat waktu itu, Khulafaur Rasyidin ini tidak muncul, apa yang akan terjadi kepada umat Islam? Mungkin umat Islam akan banyak Berhara. takut umat Islam murtad lagi. Oke, perhatikan dulu ya. Untuk hari ini kita akan masuk ke Khulafaur Rasyidin yang pertama. Di mana pembelajaran kita memiliki beberapa tujuan untuk hari ini. Nantinya di ending pertemuan ini, di penghujungnya, kalian harus bisa menjelaskan Khulafaur Rasyidin itu apa sih? Oke. Siapa sih orang-orangnya? Yang kedua, biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, beliau lahir kapan, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana beliau dipilih menjadi khalifah. Setelah beliau menjadi khalifah, bagaimana strateginya dalam mempertahankan agama Islam maupun mempertahankan kepemerintahannya sampai beliau lingsir atau sudah tidak menjabat dari kekhalifahannya. Kalau sudah jelas, saya akan suguhkan kalian satu video pembuka. Video ini nantinya di ending video, di akhir video akan ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita masuk ke video nih, biar tidak tegak, kita relax sebentar, ice breaking sebentar. Mudah tekniknya. Pernah saya ajarkan kalian juga di semester 1. Tepuk fokus. Saya dengar, saya lihat, saya ingat, fokus. Oke, tepuk fokus. Saya dengar, saya lihat, saya dengar, saya fokus. Ini kurang fokus. Nah, tepuk fokus. Saya dengar, saya lihat, saya ingat, fokus. Saya ingat. Belum. Tepuk fokus. Saya udah ada fokus lagi. Konsentrasi sekali lagi nih. Tepuk fokus. Saya Oke, nanti kita ulang lagi ya perbaikannya. Siap ya. Tidak terlalu lama untuk videonya, silahkan diperhatikan, ditonton.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khalifah ini adalah pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Karena kan kita mengenal kalau presiden ini dengan Khalifah. Dan seterusnya pemimpin umat Islam itu disebut dengan Khalifah. Contoh nih, nanti yang akan ada di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya itu disebut dengan Khalifah. Ingat, kalau presiden ini hanya 4 orang. Setelahnya itu disebut dengan Khalifah. Kita masuk ke biografinya. Nama asli Abdullah ibnu Abi Kuhafah ini nama asli beliau. Kepribadian Abu Bakar, beliau sahabat karib Rasulullah, orangnya dermawan, lemah lembut, perasa. Orangnya juga berwawasan luas, artinya beliau orang yang pintar. Silakan dibaca. Ini ada proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah Rasulullah wafat. Kemudian pemuka Ansor mengadakan pertemuan di Balai Sakifah Bani Sa'id. Mereka beranggapan bahwa mereka pantas untuk menggantikan Rasulullah. Jadi pada saat mereka sudah musyawarah di Balai Sakifah Bani Sa'idah, sudah menentukan calon dari kaum Ansor yaitu Sa'ad bin Ubadah, mau dibaiat, datanglah kaum Muhajirin. Nah, kemudian ditentanglah. Kemudian mereka menguraikan bahwa dari kaum Muhajirinlah yang lebih pantas. Karena mereka lebih lama berjuang dengan Rasulullah dari Mekah sampai ke Madinah. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Baiat pertama Abu Bakar disebut dengan baiat Sakifah. Dibaiat oleh orang-orang yang hanya hadir di Balai Sakifah Bani Sa'idah saja. Baiatnya yang kedua, Al-Amah, dibaiat oleh semua umat Muslim. Jadi satu-satunya khalifah yang dibaiat 2 kali itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sistem pemerintahan masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang dihadapi itu ada beberapa macam tantangan. Yang pertama dinamika bidang agama. Nah, diketahui di sini banyak yang murtad, banyak yang lahir nabi-nabi palsu waktu itu. Ini yang harus diberantas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian banyak juga yang tidak mau membayar zakat. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi kita akan lakukan sesi diskusi di sini, di mana di dalam diskusi ini kalian harus memecahkan beberapa masalah ya, yang sudah disuguhkan di LKPD-nya. Bisa kalian lihat di sana di LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Mulai diskusinya. Silakan. 15 menit dimulai dari sekarang. Iya, harus ditulis. Jangan. Nama kalian tulis di sana. Ya. Tulis kelompok berapa ya? Kelompok 1 kah? Nama kelompoknya pakai kelompok 1. Kemudian dalam kurung siapa saja nama-nama teman-temannya. 1, 2, 3, 4. Gimana? Sudah ditemukan? Oke, dipelajari ya. Karena nanti kan saya minta beberapa dari tiap kelompok ini untuk presentasikan. Nah, jadi bagi tugas. Ada yang nulis, ada yang pelajari. Jadi juru bicaranya. Panggilan nama. Oke. Bisa bagi tugas ya. Ada yang jadi narasumber, ada yang jadi juru tulisnya. Jadi pas nanti disuruh bagian ini dijelaskan, 1 orang nanti yang tampil untuk menguraikan. Begitu tekniknya. Oke. Nah, 1 kan yang bacain tuh. Yang 2 ini bisa pelajari materinya. Nah, siapkan beberapa jubir ya, 2 juru bicara. Nanti itu yang presentasi.
Ada kelompok yang sudah selesai? Belum. Oke, bentar lagi ya. Beberapa menit lagi nih, silakan. Oke, jadi tidak jadi nanti dipresentasikan kalau waktunya sudah habis. Oke, baru 2. Ini baru beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Ini Oke, 3. Baik, perhatikan dulu. Halo, cek, perhatikan. Untuk penulisan lembar jawaban kita sudahi dulu waktunya. Nah, nanti akan dilanjutkan lagi. Kita akan masuk ke pemaparan hasil diskusi. Perhatikan, siapkan. Di sana sudah ada keterangan ya. Kalian diminta untuk menyiapkan 1 orang atau lebih untuk menjadi juru bicaranya. Oke, perhatikan. Halo, perhatikan dulu. Jadi kita akan masuk ke sesi presentasi per kelompok ya. Hasil diskusinya. Tadi kan kalian udah baca tuh, udah diskusi. Nah, sekarang saya minta kalian presentasikan untuk kelompok 1, itu bagian yang pertama. Kelompok 2, itu part yang kedua. Kelompok 3, yang ketiga, dan yang keempat, yang nomor 4. Oke. Ada yang sudah siap? Silakan. Kelompok 1 siap? Oke. Baik, kelompok 2, 3, dan 4 minta tolong diperhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti langsung diajukan ke kelompok 1. Bisa dipahami kelompok lain? Perhatikan uraian dari kelompok 1. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Harus singkat ya, silakan. Ya, kita mungkin perpanjangan sedikit waktunya sampai sesi diskusi habis ya. Oke, silakan. Bisa berdiri, perwakilannya boleh berdiri masing-masing kelompok. Mari, waktu. Ya, 1 boleh. Nanti bisa giliran. Oke, kelompok 2, 3, dan 4 minta tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi di poin pertama kita diminta peserta didik mampu memahami kehidupan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari hasil diskusi kami, Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang selalu membersamainya. Yang dimana Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah SAW lahir, atau bisa dibilang beliau lahir 2 tahun setelah menggajah. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Dan beliau diberi gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Beliau diberi gelar membenarkan karena beliau selalu
membenarkan apa yang dikatakan oleh kelompok. Kemudian beliau diberi nama Islam, yaitu Abdullah Abu Bakar, yang artinya pagi awal atau dini. Cukup? Itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas. Ya, silakan kelompok 2, 3, dan 4 kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Silakan. Kelompok 4. Yang lain perhatikan. Kelompok 4 ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaannya? Jadi? Oh, enggak jadi. Kelompok 2? Sudah jelas. Oke, kalau kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 karena tidak ada pertanyaan. Ya. Nomor 4. Ya. Kelompok 2 silakan. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua di sini menyatakan peserta didik mampu menganalisis pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dilakukan setelah permusyawarahan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Di mana kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dan kaum Muhajirin mencalonkan Abu Bakar sebagai khalifah. Karena kaum Muhajirin dianggap berjuang dari awal bersama Rasulullah SAW membela Islam, maka di sini Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan yang lain dari kelompok lain? Silakan. Kan tadi Abu Bakar tidak dicalonkan. Berapa kali beliau dibaiat dan baiat apa saja namanya dan di mana saja dan di hadapan siapa saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, lanjut. Di sini Abu Bakar dibaiat sebanyak 2 kali. Baiat pertama yaitu disebut dengan baiat Saqifah dan yang baiat kedua disebut dengan baiat Al-Aqabah. Oke, 2 kali ya. Sudah benar? Belum dengan jawabannya. Oh iya. Soalnya saya menanyakan di mana baiat itu dan disaksikan oleh siapa. Oke, silakan. Baiat Saqifah itu diadakan di Saqifah Bani Sa'idah. Oke. Dan di Balai Saqifah. Dan baiat Al-Amah di baiat Al-Amah itu diadakan di depan Masjid Nabawi dan disaksikan oleh seluruh umat muslim sehari setelah baiat Al-Saqifah. Oke. Cukup ya? Oke. Kelompok 3 sekarang kita berikan kesempatan dulu. Silakan. Ayah, bisa. Bisa mungkin menghadap sini ya, biar tidak membelakangi teman-temannya. Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 4. Kelompok 4 perhatikan. Kelompok 4, halo. Tolong diperhatikan dulu. Ayo kelompok 3, silakan. Ayo kelompok 4. Silakan kelompok 3 ya, kelompok 3. Untuk menyebutkan substansi dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, substansi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama peristiwa Riddah, yang kedua kodifikasi Al-Quran, nomor 3 dan perluasan wilayah. Oke, singkat sekali pemaparannya. Ada pertanyaan dulu dari kelompok 1, 2, dan 4. Kelompok 4 jangan sibuk sendiri. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Penguraiannya cukup singkat sekali.
Substansinya ada 3 katanya tadi. Ada pertanyaan? Atau sudah? Oke, silakan. Satu saja ya. Kelompok 4 siap. Konsentrasi. Apa yang dimaksud dengan peristiwa riddah? Oke. Apa yang dimaksud dengan peristiwa riddah? Mari. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3, apa itu riddah? Bisa berdiri juru bicara? Riddah adalah meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum Murtad. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kelompok terakhir. Mari kelompok terakhir. Sekarang kita masuk ke poin 4, yaitu menyerahkan keteladanan kepemimpinan Abu Bakar. Oke. Dalam kepemimpinan Abu Bakar, Yang lain minta tolong perhatikan. dia memimpin yang tidak pernah melupakan cara Rasulullah memimpin sebelumnya. Jadi tidak melupakan ajaran Islam dan memimpin dengan kejujuran. Oke, itu yang bisa diteladani. Silakan. Keteladanannya di sana terhadap kepemimpinan. Berikan contoh yang Anda jelaskan tadi. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari Iya. yang kita lakukan. Silakan. Yang pertama, kejujuran. Mhm. Jadi cara kita berbicara sesuai dengan kenyataan atau apa yang ada. Yang kedua, kita menepati janji sesuai bagaimana seseorang percaya kepada saya. Oke, ada lagi terakhir? Pertanyaan terakhir, silakan. Sudah bagus, kelompok 4. Mari, tidak ada? Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke. Alhamdulillah diskusinya meskipun ya sangat waktunya agak singkat ya, tapi alhamdulillah sudah bisa dipertanggungjawabkan. Setiap pertanyaan juga sudah bisa dijawab oleh masing-masing kelompok yang sudah berdiskusi. Oke, perhatikan dulu. Halo, perhatikan. Nah, minta tolong hasil LKPD-nya dikumpulkan. Nah, begitu pula dengan materinya. Materinya silakan. Anda, ayo silakan dikumpulkan. Sudah ditulis nama kelas dan kelompoknya? Silakan dikumpulkan. Nama kelompoknya ya sama kelasnya. Silakan dikumpulkan. Hasilnya dikumpulkan. Oke, tidak apa-apa, silakan. Udah kelompok 2 dikumpulkan? Oke. Baik, perhatikan semuanya. Hadap sini dulu ya. Yang masih membelakangi saya, hadap sini dulu. Jadi alhamdulillah kita sudah di sini kurang lebih 90 menit. Nah, luar biasa hari ini. Saya lihat perkembangan kalian cukup signifikan sekali dari pertemuan sebelumnya. Kalian sudah lebih aktif lagi dan presentasinya juga bisa dikategorikan berhasil dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi materi ini tujuannya yang pertama tadi adalah memahami tentang Khulafaur Rasyidin. Yang kedua
Ya, bagaimana biografi Abu Bakar As-Siddiq? Yang ketiga, kepribadiannya. Yang ketiga, bagaimana beliau diangkat menjadi khalifah terakhir, substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Kesimpulannya, Abu Bakar ini menjabat selama 2 tahun. Itu beliau menggunakan strategi yang pertama dengan dakwah kejujuran, lemah lembut dengan pendekatan. Dan yang kedua, beliau juga memerangi beberapa peperangan. Artinya yang diperangin itu apa saja? Beberapa kejadian dinamika yang terjadi yang sudah kita uraikan tadi. Jadi harapan saya nantinya kalian kembali lagi untuk mempelajari materi ini di rumah, karena besok di pertemuan selanjutnya kita akan adakan tanya jawab kembali. Nah, yang sudah dapat poin, alhamdulillah hari ini sudah banyak ya. Ada Heru, Venesia, saya bacakan yang terbanyak saja ya. Elista, itu banyak poinnya, Indriana, kemudian Zia, Jessica, dan lain-lain. Nah, ini yang sudah dapat poin hari ini. Jadi kedepannya silakan lebih aktif lagi di setiap pembelajaran, bukan hanya di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam saja, tapi di semua bidang studi. Tidak ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, saya berikan 3 pertanyaan terakhir. Refleksi dari yang tadi ya. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa nama jahiliyah Abu Bakar? Abdul Ka'bah. Yang kedua, di mana beliau di baiat yang kedua? Di Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Yes, yes. Yang terakhir, kita lihat di sana ada bagian dari strategi beliau. Oke. Di strategi, bagaimana beliau berapa problem yang beliau hadapi saja selama menjabat? 1. Pertama, yaitu orang-orang yang tidak membedakan. Zakat. 2. Kedua, Apa lagi? tidak mau membayar zakat. Aha. Terus munculnya nabi palsu. Apa lagi? Yang ketiga, Ayo. Orang murtad. Terakhir sudah ini. Terakhir tambah 1. Apa yang bisa kalian teladani dari Abu Bakar As-Siddiq? kejujuran beliau dalam melaksanakan tugasnya. Oke. Sopan. Oke, kejujuran dan kelembutannya dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini ya. Alhamdulillah sudah berhasil semuanya. Oke, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita bersama hari ini, jadi harapan saya, pesan saya, tetaplah menjadi santri yang aktif, kemudian belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi karena tidak ada pertanyaan dari kalian, kita akan tutup pertemuan ini dengan sama-sama melepaskan. Nah, bukan hanya dengan alhamdulillah saja. Nah, kalau bisa kita minta 1 orang lah doa penutup. Ya, doa penutup ya. Bukan ketua kelas yang saya minta sekarang, yang cowok, karena cowok itu pemimpin. Kita, wakil mana? Jan. Kita tutup pakai baca Al-Fatihah biar lebih barokah lagi pertemuan kita kali ini ya. Ya, silakan. Boleh di sini ya, Ajan. Baik, saya matikan dulu. Semoga barokah. Ya. Yang serius, yang serius. Sebelum kita tutup, semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Ya. Bersama-sama Yang serius. membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.